Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syafitri dari kelas 11 MIPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kebahasan karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, ini daftar isinya. Yang pertama ada pengertian karya ilmiah, kedua ada bentuk karya ilmiah, tiga ada struktur karya ilmiah, dan yang keempat, poin penting hari ini adalah unsur kebahasan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Tulisan karya ilmiah bisa menyangkut banyak tema, misalnya tema tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Yang kedua, ada bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Bentuk karya ilmiah terbagi menjadi tiga. Ada bentuk populer, bentuk formal, bentuk semi-formal. Bentuk populer adalah karya ilmiah disajikan ke hadapan massa secara populer pada media-media massa cetak, majalah, koran, tabloid. Bentuk formal. Bentuk formal adalah karya ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Yang ketiga, ada bentuk semi-formal. Bentuk semi-formal adalah karya ilmiah yang digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasa, dan makalah karya ilmiah. Yang ketiga, ada struktur karya ilmiah. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Pertama ada judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang keempat, poin penting hari ini yaitu unsur kebahasan karya ilmiah. Telah kita pelajari pada materi terdahulu bahwa salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal itu berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat pasif. Misalnya, di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Di dalam kalimat tersebut, subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah, memang penulis diharapkan sering mempergunakan kalimat pasif seperti contoh di atas. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasan. Dan kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Dan yang ketiga, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya itu harus reproduktif, artinya apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna X, pembacanya pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Informasi X yang dibaca harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi X yang ditulis. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam
karya itu digunakan frasa atau klausa. Penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum melakukan pembahasan yang lebih jauh. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca, atau menghindari timbulnya pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata itu. Ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Kedua, ada konotasi. Konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Contoh kaidah kebahasaan. Contoh yang pertama, malam ini udara terasa sangat panas ya, termaksud denotasi, karena panas di sini berkaitan dengan suhu. Contoh kedua, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah, termaksud konotasi. Panas di sini bermakna emosi, marah. Dan yang ketiga, adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah, termaksud denotasi, karena warna gelap, pakaian hitam. Dan yang terakhir, ia sudah insaf, tidak ingin tenggelam ke dalam dunia hitam, termaksud konotasi, karena kemaksiatan, kehinaan. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.